Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasilin ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala wal maqalatu sabi'atu. Dan ini adalah makalah yang ketujuh min babil khumasi, dari bab yang isinya 5 perkara. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karrama wajhah. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karrama wajhah, kata beliau, laula khamsu khisalin ay sifatin madmumatin la saran nasu kulluhum salihin ay khalisina min kulli fasadin. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, laula khamsu khisalin, ya, seandainya tidak ada 5 perkara, ay sifatin madmumatin, yakni tidak ada 5 sifat-sifat yang tercela, lasaran nasu kulluhum salihin, pastilah menjadi manusia itu kulluhum semuanya salihin, pada soleh semuanya. Ya, apa makna soleh? Ai khalisina min kulli fasadin, yakni selamat semuanya dari segala kerusakan. Kalau bahasa gampangnya, bahasa kita, kalau aja nggak ada 5 perkara yang tercela, kalau aja nggak ada 5 sifat yang tercela, maka pasti semua manusia soleh semuanya, gitu. Ya. Semua manusia soleh semuanya, yakni khalisina min kulli fasadin, selamat dari segala kerusakan. Apa itu yang bikin manusia, ya, 5 sifat yang bikin manusia jadi nggak soleh itu apa? Awaluha, yang pertama dari yang 5 itu, al-qanaatu ay ar-ridha bil jahli, yakni qanaah. Qanaah, apa qanaah? Ridha. Ya. Tapi ridhonya bil jahli, ridha dengan kebodohan. Qanaah dengan kebodohan, ridha dengan kebodohan, puas senang dengan kebodohan dirinya. Ai yakni bi'adamil ilmi biddin, yakni ketiadaan ilmu agama. Kalau kita bahasain, ya, kalau aja orang-orang itu, ya, pada nggak puas dengan kebodohan gitu, sayangnya pada puas dengan kebodohan, sayangnya pada puas, ada ridho, senang dengan kebodohan. Seandainya nggak ada kebodohan begitu, pasti orang-orang pada soleh. Seandainya orang-orang itu nggak puas dengan kebodohan dirinya, pasti mereka pada soleh, yakni selamat dari kerusakan. Sayangnya banyak orang yang merasa ridho dengan kebodohan dirinya, udah tahu bodoh, nggak ngerti, tapi nggak mau cari tahu, nggak mau belajar, nggak mau ngaji, gitu. Ya. Jadi al-jahlu di sini, bodoh di sini, yakni bodoh dalam urusan agama, ya, bodoh dalam urusan agama. Mau sholat nggak ngerti caranya sholat, gitu.
ini caranya ibadah, ini makna orang bodoh dalam agama. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahu yubghidu kulla alimin fid dunya jahilin bil akhirati. Ya, rawahu al-Hakim. Allah Ta'ala itu yubghid, marah Allah. Ya, murka Allah itu kepada siapa? Kulla alimin di dunia, kepada tiap-tiap orang yang alim. Di sini maknanya ngerti sama dunia, paham betul. Sama dunia paham betul. Jahilin bil akhirati, tapi bodoh dalam urusan akhirat. Itu Allah marah sama orang yang gitu. Ya, sama urusan dunia ngerti betul. Kayaknya nggak ada yang lebih ngerti dari dia. Tapi urusan akhirat jahil, bodoh. Gitu. Kalau orang tanya itu ada gedung yang paling tinggi, itu gedungnya siapa itu? Itu dulu yang bikin si anu dia tahu semuanya. Yang ini siapa? Kalau ini anu dia tahu semuanya. Ya, sampai sama bapaknya orang yang bikin gedung dia tahu. Begitu dia tahu. Omongan ditanya, kalau rukun Islam ada berapa? Dulu sih 7 tuh. Artinya sama urusan dunia ngerti betul, alim pakar sama urusan dunia. Tapi lapangan sampai urusan akhirat agak ngerti. Jangankan urusan yang dalam, sama urusan yang kulitnya ini nggak paham. Nah, sama orang yang begitu Allah yubghidu, marah, ya, murka. Rawahu al-Hakimu, meriwayatkan hadis tersebut oleh Imam Hakim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, dzanbul alimi dzanbun wahidun wa dzanbul jahili dzanbani. Dosanya seorang yang alim, yang arti alim itu ya, dalam urusan akhirat tentunya, dzanbun itu terhitung satu dosa. Orang alim bikin dosa terhitung satu dosa. Wa dzanbul jahili, dan dosanya orang yang bodoh itu dzanbani, 2 dosa. Jadi orang alim bikin satu dosa terhitung 1. Tapi kalau orang bodoh, orang jahil yang bikin satu dosa dihitungnya 2. Dihitungnya 2. Kenapa gitu? Karena orang alim pada saat dia berbuat suatu dosa, gitu ya. Yang pertama nih, dia sudah menggugurkan satu kewajibannya, yakni kewajiban menuntut ilmunya dia udah. Walaupun dia tahu dengan ilmunya, ya, lalu dia bikin satu dosa, maka yang terhitung dosa yang diperbuat saja. Tapi kalau orang bodoh, orang jahil, pada saat dia berbuat satu dosa, dihitungnya 2 dosa. Kenapa? Yang pertama, dosa pada saat dia berbuat dosa. Yang kedua, dosa dia nggak mau ngaji. Dosa dia nggak mau cari tahu dengan ilmu. Sedangkan thalabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu hukumnya wajib. Nah, meninggalkan kewajiban hukumnya dosa. Maka orang jahil yang berbuat suatu dosa itu 2. Dosa berbuat dosanya, yang kedua dosa nggak mau ngajinya. Tapi kalau orang alim, dia diperbuat dosa hitungnya 1. Kenapa? Karena dosa yang satunya dia udah nggak pernah gugur. Dosa apa? Dosa mau ngaji. Kan orang nggak bisa alim kalau nggak ngaji. Ya, innamal ilmu bita'allum. Ya, hanya saja ilmu itu bisa diraih dengan sebab ta'allum, belajar. Nah, belajar di sini hukumnya wajib. Maka dia telah mengukurkan kewajibannya dengan ngaji. Maka dosa yang dibikin seorang alim dihitung 1 dosa. Orang bodoh 2. Dosa yang dikerjakan 1,
Rawahu Ad-Dailami, ya, telah meriwayatkan hadis tersebut oleh Imam Ad-Dailami. Yang pertama, al-qanaatu bil jahil, puas sama kebodohan. Ini termasuk sifatun madmumatun, sifat yang tercela. Jadi puas sama kebodohan. Lalu yang kedua, sifat tercela yang menjadikan manusia bisa nggak soleh, al-hirsu ala dunia, yakni rasa hirs, ya, loba, tamak, rakus, al-hirsu ala dunia, atas dunia. Jadi seandainya saja nggak ada sifat tamak sama dunia, itu orang bisa soleh, ya, bisa jadi soleh. Di dunia nggak boleh rakus, main dunia nggak boleh tamak. Ngambil bagian dunia boleh, ngambil bagian dunia boleh, ya boleh. Yang nggak boleh rakus sama dunia, tamak sama dunia, cinta sama dunia, dia nggak boleh. Tapi ngambil bagian dunia boleh. Tansa nasibaka bila dunia, jangan juga melupakan bagian daripada dunia, ambil dunia. Tapi orang yang soleh dia ambil dunia biqadri kifayati, ya, sekedar kecukupannya. Apa yang perlu diambil dari dunia, ya. Pakaian dunia, apa mesti pakaian untuk aurat, sekedar dia bisa untuk auratnya, ya. Makanan dunia, sekedar bisa ngejanin perutnya, buat ibadah bisa, buat enak bisa gitu, ya, itu orang soleh. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan, wa rughbatu fiha tur'ibul qalba wal badana, rawahu at-Tabrani. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zuhdu fid dunya, zuhud pada dunia, ya, zuhud pada dunia. Apa makna zuhud pada dunia? Enggak cinta dunia, gitu, ya, enggak cinta dunia. Kalaupun dia perlu sama dunia, biqadri kifayati, sekedar kecukupannya, sekedar keperluannya, itu zuhud. Enggak banyak ngayal sama dunia, ya, enggak banyak pengen sama dunia. Lalu tidak menjadikan panjang